HP ini adalah salah satu smartphone Samsung paling populer, Samsung Galaxy S. Seri Galaxy yang sampai saat ini masih dibahas sebagai smartphone paling berpengaruh di zamannya. Mari kita nostalgia dulu guys. Samsung Galaxy Ace dirilis pada tahun 2011 di masa transisi besar dunia mobile. Saat itu banyak orang masih pakai feature phone, BlackBerry sedang berjaya, dan Android mulai dikenal tapi belum sepenuhnya mendominasi. Samsung melihat celah di pasar, banyak orang yang pengen smartphone layar sentuh, pengen Android, tapi belum siap beli HP mahal seperti Galaxy seri S. Jawaban Samsung saat itu adalah Galaxy Ace. Galaxy AC guys ya, Galaxy Ace bukan Galaxy S. Secara desain, Galaxy Ace terasa sangat Samsung klasik, bentuknya membulat, bodinya tidak terlalu besar, ringan dan nyaman di tangan. Layarnya berukuran 3,5 inci dengan resolusi 320 x 480 pixel. Di tahun 2011, ukuran ini terasa pas dan proporsional. Ini adalah ukuran ideal buat satu tangan, buat ngetik SMS, browsing, dan scroll sosial media. Panel layarnya masih TFT Capacitive Touchscreen, belum AMOLED, belum IPS, tapi respon sentuhnya sudah jauh lebih baik dibandingkan ponsel layar sentuh generasi awal. Warnanya memang tidak terlalu tajam, tapi cukup terang dan jelas untuk penggunaan sehari-hari. Masuk ke bagian jeroannya, Galaxy Ace ditenagai prosesor Qualcomm MSM7227 single core dengan kecepatan 800 MHz dipadukan dengan GPU Adreno 200. Kombinasi ini mungkin terdengar sederhana, tapi di masanya cukup solid. UI Samsung TouchWiz bisa berjalan cukup mulus, animasi dasarnya terasa ringan, dan aplikasi populer saat itu bisa dibuka tanpa banyak kendala. RAM Galaxy Ace itu 384 MB aja guys, dengan memori internal sekitar 158 MB. Kecil banget, tapi Samsung menyiasatinya dengan menyediakan slot microSD hingga 32 GB. Salah satu aspek teknis yang membuat Galaxy Ace menonjol di kelasnya adalah kameranya. Kamera belakangnya udah 5 megapiksel dengan LED flash yang saat itu bukan fitur umum di HP menengah. Banyak pesaing masih berkutat di 2 atau 3 megapiksel tanpa flash. Galaxy Ace memungkinkan pengguna memotret dalam kondisi cahaya rendah, memotret dokumen, hingga merekam video. Kualitasnya memang standar tapi konsisten dan bisa diandalkan guys. Galaxy Ace pertama kali hadir dengan Android 2,2 Froyo, lalu mendapatkan update resmi ke Android 2,3 Gingerbread. Ini adalah momen penting guys, karena saat itu Gingerbread adalah salah satu versi Android paling stabil di era awal. Performa lebih halus, manajemen baterai lebih baik, dan dukungan aplikasi semakin luas. TouchWiz versi awal juga terasa simple, icon besar, navigasi jelas, dan sangat ramah untuk pengguna baru Android. Secara konektivitas, Galaxy Ace udah lengkap guys, mendukung jaringan 3G HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, GPS, dan radio FM. Ini adalah HP yang benar-benar membuka dunia digital bagi banyak orang, browsing internet, buka Facebook, BBM versi Android, WhatsApp generasi awal, hingga YouTube resolusi rendah. Semua udah bisa dilakuin. Baterainya berkapasitas 1350 mAh. Secara angka tidak besar, tapi karena hardware dan software yang masih ringan saat itu, Galaxy S bisa bertahan seharian untuk penggunaan normal. Ini salah satu alasan kenapa banyak orang betah memakainya sebagai HP utama. Harga awal Galaxy S saat rilis berada di kelas menengah yang cukup terjangkau, yaitu di angka 2,5 hingga 3 jutaan. Tidak semurah feature phone saat itu, tapi jauh lebih murah dari flagship. Inilah kunci suksesnya, Galaxy S menjadi HP dalam tanda kutip naik kelas bagi banyak orang guys. Dari HP keypad ke layar sentuh, dari SMS ke aplikasi chat, dari kamera seadanya ke kamera yang bisa diandalkan. Karena kesuksesan besar Galaxy Ace generasi pertama, Samsung menjadikan Ace sebagai lini produk berkelanjutan. Tahun 2012, Samsung merilis Galaxy Ace Plus. Secara teknis, Ace Plus membawa layar lebih besar sekitar 3,65 inci, prosesor lebih cepat, dan pengalaman yang sedikit lebih halus. Konsepnya masih sama, tapi lebih matang gitu. Di tahun yang sama, Samsung juga menghadirkan Galaxy Ace 2. Ace 2 menggunakan prosesor dual-core 800 MHz, RAM lebih besar, dan performa multitasking yang jauh lebih baik. Layarnya 3,8 inci yang terasa lebih lega. Galaxy S2 juga menjadi salah satu Ace paling disukai karena keseimbangan performa dan harganya. Tahun 2013, tren smartphone mulai berubah, layar makin besar, jaringan 4G mulai masuk, hingga Samsung akhirnya merilis Galaxy S3.
S3 hadir dengan layar 4 inci, desain lebih modern, dan pada beberapa varian sudah mendukung jaringan LTE. Sehingga ini menandakan bahwa seri Ace ikut berkembang mengikuti zaman, bukan sekedar bertahan di konsep lama. Lalu di tahun 2014, Galaxy S4 dirilis dengan Android KitKat. Secara teknis, S4 membawa peningkatan efisiensi sistem, performa lebih stabil, dan desain yang lebih simpel. Walaupun spesifikasinya tidak lagi mencolok di tengah persaingan, S4 tetap mempertahankan identitas Ace sebagai smartphone yang mudah dipakai dan terjangkau. Sebelum Galaxy Ace, Samsung belum benar-benar mendominasi segmen menengah dengan satu produk ikonik, tapi Galaxy Ace mengubah itu guys. HP ini menjadi salah satu Android paling sering ditemui di tangan pengguna biasa, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja, bahkan orang tua yang baru belajar smartphone. Soal angka penjualan, Samsung memang tidak pernah merilis data resmi detail, tapi fakta bahwa Galaxy Ace hadir dalam banyak varian, dijual di banyak negara, dan terus diperbarui selama beberapa generasi adalah bukti kuat bahwa HP ini laris besar. Galaxy Ace juga sering masuk daftar smartphone Android terpopuler di berbagai negara pada masanya guys. Dari sisi brand, Galaxy Ace punya dampak besar. Ia membantu Samsung membangun basis pengguna yang luas. Banyak pengguna Galaxy Ace yang kemudian naik ke Galaxy flagship seri S, bahkan Galaxy Note. Bisa dibilang Galaxy Ace adalah fondasi loyalitas pengguna Samsung di era Android awal. Yang membuat Galaxy Ace terasa sangat nostalgia adalah perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini HP yang menemani masa-masa awal sosial media, masa BBM Android mulai ramai, masa download aplikasi pertama dari Play Store, dan masa di mana smartphone terasa menyenangkan tanpa harus selalu online setiap detik. Dan itulah alasan kenapa sampai sekarang nama Samsung Galaxy Ace masih sering disebut ketika orang membahas smartphone legendaris. Gimana guys? Ada yang pernah punya Samsung Galaxy Ace? Silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar perkembangan teknologi lainnya. See you in the next video.